Kalau Nabi SAW mengatakan siapa yang umroh di bulan Ramadan, kahajjatin ma'i, seperti melaksanakan ibadah haji bersamaku. Nah, maka ada amalan yang setara dengan ibadah haji, yaitu hadir di majelis ilmu dan majelisnya itu masjid. Nah ini Ramadan ini kan sering ada kajian-kajian di masjid, ya, yang waktu subuh, sesekali ada yang mungkin waktu duha, biasanya semacam daurah sampai menjelang duhur, biasanya pas liburan. Yang sering lagi adalah kajian menjelang buka bersama. Nah ini alangkah baiknya kalau kita mau melangkahkan kaki kita untuk menghadirinya, kalau memang tidak ada ya keperluan yang mendesak yang lainnya. Nah, itu. Belum lagi nanti tentu kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lain, diantaranya bertambahnya ilmu dan kefahaman kita dalam beragama Islam ini. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari kita mantapkan, kita tetapkan di hati untuk ikhlas dalam mengikutinya, supaya dapat ganjaran setara dengan ganjaran ibadah haji. Ibu-ibu juga demikian, ya. Kata Nabi SAW, ada jihad bagi para wanita yang dengan bukan mengangkat senjata, bukan dengan cara mengangkat senjata, bukan berhadapan dengan musuh. Nah, jihadnya adalah melaksanakan ibadah haji. Tapi itu tadi kan ada mungkin keberatan-keberatan, ketidakmampuan untuk melaksanakannya. Kalau haji, apalagi haji reguler, itu nunggu mungkin sampai 25 tahun ya. Bahkan untuk melaksanakan umroh saja bagi sebagian kita mungkin terkendala dalam hal finansial, maka masih ada alternatif lain yang pahalanya setara dengan itu, yaitu hadir untuk mempelajari ilmu agama di masjid. Ya, kalau ini acara pengajian buka bersama, menjelang buka bersama ini tiap hari, misalnya di sini tiap hari apa enggak? Boten ya? Tiap hari ada pengajian. Oh gitu. Nah, tapi kan sepekan itu kan beberapa kali gitu ya. Wah itu Masya Allah, kalau diikuti pahalanya besar gitu. Ya tapi hadir di masjid. Kalau online ya enggak gitu, mohon maaf. Karena hadisnya menyebut seperti itu, menuju berangkat ke masjid gitu. Jadi hadir langsung live gitu. Iya, nah makanya yang cuma mengandalkan online ya ditingkatkan. Kalau memang ada kemampuan, ada kesempatan, berangkat, makmurkan masjid-masjid ini. Ya, ramaikan masjid-masjid ini dengan kegiatan pengajian, sekaligus mungkin nanti sekalian ya sholat berjamaah maghrib, kemudian seterusnya nanti sholat isya berjamaah, kemudian taraweh, baru pulang. Masya Allah, pulang insya Allah beroleh pahala yang berlimpah ruah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampaikan pada kesempatan kajian kita menjelang buka bersama kali ini, temanya adalah Ramadan bersama keluarga. Memang kalau kita renungkan, Ramadan ini semacam sekolah, madrasah, yang mana murid-murid, para pelajar di madrasah itu adalah kita-kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman ini, baik yang laki-laki maupun yang wanitanya, di mana Allah mendidik, mengajari, menggembleng nilai-nilai yang sangat baik, yang semuanya itu tercakup dalam makna takwa. Makanya di surah Al-Baqarah ayat 183 tentang target dari perintah Allah kepada orang beriman melaksanakan puasa Ramadan itu, la'allakum tattaqun, supaya mereka
menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sehingga banyak sekali poin-poin penting, pelajaran-pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari madrasah Ramadan ini, yang dapat kita petik dari madrasah Ramadan ini. Pada kesempatan yang lalu saya menyampaikan kajian menjelang buka bersama di Masjid Imam Syafi'i ya, tentang keagungan zikrullah. Karena di bulan Ramadan ini juga dianjurkan memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Kemudian juga di waktu subuhnya di tempat yang sama kita menyampaikan satu poin yang dapat kita petik dari madrasah Ramadan, yaitu menjadi para pejuang subuh. Karena di Ramadan ini kita dilatih bangun itu bukan hanya waktu subuh, sebelum subuh. Karena ada syariat apa? Sahur. Kalau bangunnya ngepres subuh, ya karipan, nggak bisa sahur. Nah kita di bulan Ramadan ini dilatih, ya, tanpa disadari mungkin ya. Ini sebenarnya kita dilatih bangun sebelum subuh. Apalagi ibu-ibu, kan harus bangun duluan karena dia apa? Chef, chefnya rumah tangganya itu. Ya masak ke dapur, kelontrang-kelontreng, nggak tahu apa itu. Ya pasti masak lah, masuk nabuh-nabuh gitu. Ya, yang anggota keluarganya masih belum bangun, mungkin ibu-ibu sudah bangun duluan. Karena kan, wah nanti jangan sampai ini karipan, jangan sampai karena saya ini bangunnya ngepres, akhirnya nggak disiapkan makan sahurnya, seluruh keluarga nggak sahur, kasihan. Nah kan gitu. Jadi bangunnya itu duluan, gitu. Yang keliling-keliling bangunkan tuh keduluan ibu-ibu ini bangunnya ini. Sudah siap dihidangkan baru dibangunkan satu persatu. Masya Allah, ini ibadah kalau diniatkan ikhlas karena Allah, pahalanya besar tiap hari itu, setiap hari itu, ya kan? Karena kaedahnya disebutkan oleh para ulama, siapa yang mendukung, mensupport satu amalan ibadah, yang mensupport dapat pahala yang sama dengan orang yang disupport melaksanakan ibadah itu. Nah ibu-ibu ini melayani ya suaminya, ya anak-anaknya loh yang puasa gitu. Nah, jadi ini sudah dilatih untuk bangun sebelum subuh dengan madrasah Ramadan. Nah demikian juga poin yang lainnya dapat kita petik pelajaran penting dari madrasah Ramadan. Ramadan ini mengajari kita, terutama yang sudah berkeluarga, untuk bisa mengajak segenap anggota keluarga ya bahu membahu bekerja sama ya, kompak di dalam melaksanakan ibadah, di dalam melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama seorang kepala rumah tangga, yaitu suami atau sekaligus ayah bagi putra-putrinya. Ya, karena seorang suami, seorang ayah dalam kehidupan rumah tangga bagaikan dia nahkodanya dari sebuah bahtera. Rumah tangganya itu ibaratnya bahtera, seorang ayah, seorang suami itu menjadi nahkoda dari bahtera rumah tangganya. Maka dia memimpin dari seluruh anggota keluarganya. Ya. Oleh karenanya dia harus berusaha bagaimana dengan ya Ramadan yang ada ini untuk dijadikan sebagai ya, wahana mendidik seluruh anggota keluarga untuk semakin bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para kepala keluarga untuk memimpin keluarganya menuju surga, berusaha menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka di akhirat. Ya, dan perjuangannya di sini di dunia ini, ketika masih bersama-sama dengan keluarganya. Iya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro.
Waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian. Maksudnya selamatkan diri kalian dan juga keluarga kalian dari siksa api neraka. Yang mana neraka itu bahan bakarnya berupa manusia dan batu. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, batunya batu kibrit, yaitu batu belerang. Ya, namanya batu belerang kalau dilemparkan ke api terbakar dan apinya semakin membesar. Nah, bahan bakarnya api neraka itu selain manusia adalah batu tadi yang ketika diletakkan di neraka, api neraka semakin membesar. Jadi mengerikan keadaannya. Ya, dan sudah kita jelaskan mungkin di kesempatan yang lain bahwa api neraka itu mengalami 3 kali pemanasan. Sekali pemanasan selama 1000 tahun. Pertama merah, putih, terakhirnya hitam, pekat. Jadi suasana neraka itu kurang lebih gambarnya gelap. Jangan dibayangkan terang. Karena apinya apa? Hitam, pekat. Bayangkan itu ya. Mengerikan. Ya, maka berjuanglah selagi kita masih ada di dunia ini untuk bisa menyelamatkan diri kita dari neraka dan juga keluarga kita. Nah, ini Ramadan, ini kesempatan yang sangat baik itu. Ya kan? Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan Ramadan, kan disebutkan, ya, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan di Ramadan itu pintu-pintu neraka ditutup. Berarti apa? Dikondisikan kita itu untuk bisa menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Karena dengan kita berpuasa, terutama gejolak hawa nafsu kita ini menjadi lemah. Keinginan syahwat kita meredup. Ya, dan kita menjalankan puasa, apalagi puasanya standar Nabi, bukan sekedar puasa perut dan yang di bawah perut saja, tapi mempuasakan seluruh anggota badan kita dari maksiatnya masing-masing. Maka faedahnya apa? Ini upaya untuk menyelamatkan dari api neraka. Iya. Maka Ramadan ini sangat tepat sekali itu. Bagaimana kita berjuang menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Ya. Ditambah lagi di neraka ada malaikat. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah, yang mereka itu ghiladun syidad, yang kejam, yang bengis lagi keras. Itu Allah ciptakan malaikat penjaga neraka itu, wataknya itu tidak ada belas kasihnya, bengis, kejam, keras. Tetapi mereka tidak bermaksiat kepada Allah, akan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Nah, berkaitan dengan ayat 6 surah At-Tahrim ini, yang terutama ditujukan untuk para kepala keluarga, seorang suami, seorang ayah, untuk menyelamatkan diri mereka dan keluarga mereka, sahabat Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan, addibuhum allimuhum. Kewajiban kepala rumah tangga itu addibuhum allimuhum, ajari anggota keluarganya adab islami. Allimuhum, berikan ilmu, kasih taklim. Ya, kalau ilmunya mencukupi. Kalau masih belum bisa menyampaikan dengan baik, ya semampunya. Selebihnya nanti kita bisa ajak bersama-sama ke majelis-majelis ilmu untuk bersama-sama menuntut ilmu. Nah, makanya ini kesempatan Ramadan, ya, ini kesempatan kepala rumah tangga untuk lebih akrab dengan keluarganya
dalam rangka mengajak mereka beribadah, mengajak mereka banyak-banyak menghadiri majelis ilmu. Ya. Jadi ada misalnya pengajian waktu subuh, ajak itu istrinya, anaknya. Ya, dengan fasilitas yang kita miliki lah, gitu. Ya, kalau ada roda 4 ya mungkin ya muatnya lebih banyak. Tapi roda 2 juga tidak masalah, tinggal ditambahi satu lagi kan jadi 4. Roda 2, 2, tambah satu lagi kan jadi 4. Iya kan? Nah, sama kan roda 4 juga kalau dihitung rodanya. Ya, itu masalah teknis saja, jangan terlalu menjadi masalah. Ayo sama-sama berangkat. Nah, gitu. Apalagi jaraknya ke masjid tidak terlalu jauh, gitu. Ya. Demikian juga ada kajian-kajian semacam ini menjelang berbuka. Ini kan saat-saat yang sangat tepat mengajak keluarga. Keluarga juga seneng, gitu kan. Suaminya bilang sama istrinya, "Dek, mau saya ajak jalan-jalan." "Jalan-jalan kemana Pak?" "Ke mall, ke alun-alun." "Bukan." Ini lebih indah lagi, ini lebih hebat lagi, ini kita jalan-jalan, bukan ke mall, bukan ke alun-alun, bukan ke taman. Terus kemana? Ke taman sorga. Wah, salah. Jadi bahasanya gitu. Kemana? Ke taman sorga. Maksudnya apa? Ya, ke majelis ilmu. Karena Nabi SAW menyebut majelis ilmu itu taman sorga. Ya. Bisa menghantarkan kita ke taman sorga di akhirat memang. Karena siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, Allah akan mudahkan dia untuk masuk ke dalam sorga, dalam hadis Nabi begitu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa sorga itu Allah wariskan untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Mengamalkan ilmu agama. Ilmu harus dicari dengan hadir di majelisnya. Nah gitu. Jadi demikian ya tafsirnya. Addibuhum allimuhum, kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan ini saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan juga panjenengan semua sebagai sesama kepala rumah tangga. Sebuah hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi bersabda, "Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah." Tidaklah dari seorang hamba yang Allah titipkan kepadanya amanah. Maksudnya di sini keluarga. Itu titipan dari Allah, amanah dari Allah. Minimal istri, selebihnya punya anak, 1, 2 dan seterusnya. Ya. Kemudian dia mati, meninggal dunia. Di hari dia meninggal dunia, sementara dia mengkhianati amanah Allah. Aduh, ini saya takut nih, karena ya sedang belajar lah. Karena tidak mudah itu membimbing keluarga itu. Saya sendiri kadang diprotes tuh sama istri. Sampean niku ngurusi umat terus, lah keluarganya piye? Iya benar juga. Berangkat ke sana, ke sana, ke sana. Ngasih taklim ini lah. Kita nggak pernah dikasih taklim. Iya juga. Lah itu. Bahan introspeksi diri. Ya makanya kadang saya insya Allah lah, selagi memang memungkinkan ya, kalau ada taklim saya ajak saja. Nanti saya yang memberikan taklim, saya ngasih taklim orang lain sekaligus istri saya, sekaligus keluarga saya, gitu aja gitu. Di antaranya. Nah ini karena Nabi mengatakan ketika seseorang meninggal dunia, sementara dia mengkhianati amanah Allah berupa keluarga, melainkan apa? Allah haramkan atasnya surga. Loh, gitu loh Pak. Kita ini kalau berusaha jadi orang soleh, nggak cukup mensolehkan diri sendiri saja.
Lihat ke belakang, ada gerbong. Kita punya gerbong di belakang. Keluarga. Kalau enggak kita perhatikan agama mereka, niscaya di akhirat kita kena batu sandung untuk masuk surga. Bisa jadi enggak jadi masuk surga. Atau mungkin mampir dulu ke neraka. Nah, itu. Iya. Selanjutnya di hadis Bukhari juga Nabi SAW mengingatkan kita. Beliau bersabda, salasatun qad harramallahu alaihim al-jannah. Mudminal khamri wal aqa wad dayusa alladhi yuqirru fi ahlihi al-khabas. Ini saya baca tak lagi dalam hati. Wah, ini juga PR juga ya buat kita sebagai kepala rumah tangga. 3 kelompok manusia sungguh Allah haramkan atas mereka surga. Pertama, pecandu khamr atau yang sejenisnya, narkotika. Nah, itu. Yang kedua, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa Ramadan ya, banyak-banyak doa, doakan orang tuanya walaupun sudah wafat. Ya, walaupun sudah wafat. Ini pengamalan yang sesuai sunnah tuntunan kita itu ingat orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang tua kita. Di bulan Ramadan banyak-banyak berdoa, doakan mereka supaya Allah memberikan rahmat dan memberikan ampunan untuk mereka di alam kuburnya. Jangan lupakan itu, selipkan dalam doa-doa kita, terutama di bulan Ramadan ini. Khawatirnya kalau kita nggak pernah ingat orang tua kita yang sudah wafat, dengan tidak pernah kita kirimi doa, khawatirnya kita masuk golongan anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yeah. Yang ketiga, dayus, laki-laki yang tidak punya rasa cemburu, yang dia membiarkan menyetujui keluarganya berbuat maksiat. Tidak ada kegundahan dalam hatinya, tidak ada keinginan bagaimana keluarganya itu berhenti dari maksiat yang dilakukannya. Ini dayus. Nah, ini ya. Jadi suami atau ayah atau sekaligus ayah berperan besar di dalam menciptakan suasana rumah tangga yang islami. Dan bekalnya 2 secara globalnya. Pertama, bekal ilmu, yang kedua kesabaran. Itu aja secara garis besarnya bekalnya. Allah sebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 24 itu. Iya. Pertama ilmu agama. Makanya kita ini terus ngaji, belajar. Di samping untuk diri kita sendiri, kita ini pemimpin rumah tangga kita. Kita harus punya bekal yang utama, yaitu ilmu. Yeah. Mengetahui kewajiban sebagai suami terhadap istrinya, mengetahui kewajiban seorang ayah terhadap putra-putrinya. Yang kedua, sabar, harus sabar. Berapa banyak terjadi keretakan dalam kehidupan rumah tangga hingga sampai kepada perpisahan bahkan selamanya. Ternyata diantaranya apa? Suaminya tidak sabar. Iya, tidak sabar. Dan sabar itu bukan berarti suami itu selalu diam. Suami saya itu nggak pernah marah, selalu diam saja. Itu bukan sabar yang baik. Walaupun saya berbuat maksiat, dia tahu dia itu sabar, nggak pernah negor. Loh, itu keliru. Ya. Suami yang ideal itu tidak begitu. Kalau perlu sesekali marah, gitu, ketika istrinya memang berbuat maksiat. Kemudian setelah itu dia bersabar, karena barangkali mungkin istrinya nggak terima, jadi dia harus sabar. Ya. Sabar itu bukan berarti suami harus sendiko dawuh, apa itu? Selalu nuruti maunya istri dan anak-anaknya. Dituruti aja apa saja.
Ya, iya kalau pas yang baik. Lah kadang-kala ada yang tidak baik, dituruti juga. Nah, ini keliru menempatkan kesabaran seperti ini. Nah, makanya tadi pedomannya adalah apa? Ilmu. Jadi itu yang harus diikuti. Maka sabar ini mendampingi pelaksanaan ilmu. Bukanlah sabar tidak dilandasi dengan ilmu, tidak dilandasi. Keliru itu. Ya, para istri yang berilmu tahu kok suami yang ideal itu seperti apa. Bukanlah yang selalu nurut saja, yang selalu diam saja. Itu bukan seorang pemimpin yang ideal. Ya, nanti karena apa? Kebengkokan istri dibiarkan saja tetap bengkok nantinya. Ya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momen Ramadan ini merupakan wahana yang tepat untuk menghantarkan bahtera rumah tangga menuju pelabuhan tujuan yang indah, yaitu surga. Karena hanyalah orang-orang yang bertakwa yang Allah perkenankan untuk masuk ke dalam surga. Padahal dengan Ramadan ini, terutama puasa, kita digembleng untuk menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, yang bertakwa. Maka sebagai kepala rumah tangga, ciptakan suasana yang betul-betul Ramadan itu dirasakan oleh seluruh keluarganya bersama-sama. Tahap demi tahap, kegiatan demi kegiatan yang dilaksanakan di bulan Ramadan berupa ibadah, keluarga dilibatkan bersama-sama. Nah, momen Ramadan merupakan momen yang tepat untuk mendidik keluarga dalam hal pertama, mencintai ilmu. Lah makanya tadi kan ajak-ajak ngaji, ojo dewean ae, koyo bujangan ae sendirian. Sampean ke sini enggak sama istri, boten. Besoknya lagi sampean ke sini sama keluarga, enggak. Loh kok enggak terus itu. Kecuali kalau keluarganya jauh di luar pulau, dia di sini merantau kerja, itu lain lagi. Nah, ajak, kalaupun tidak selalu diajak ya diajaklah, sesekali diajak. Ya, untuk hadir di majelis ilmu, biar istrinya juga sama-sama ikut menikmati lezatnya ilmu. Gitu. Yang kedua, mendidik keluarga dalam hal disiplin menerapkan syariat dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Yang ketiga, mendidik keluarga dalam hal bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan adab-adab akhlak Islam yang luhur. Di samping itu juga mendorong untuk semakin akrab dan harmonis dengan keluarga dalam bingkai dan suasana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara konkretnya, secara nyatanya, gambaran ideal siang dan malam di bulan Ramadan bersama keluarga. Nah ini yang temanya disebut apa tadi? Ramadan bersama keluarga. Pertama, bangun tidur dan sahur. Nah, ini kan tiap hari insya Allah. Tiap hari. Ingatkan dan ajari keluarga untuk membaca doa bangun tidur. Nah, terutama ayah ini membangunkan anak-anaknya. Bangun nak, sahur, bangun nak, sahur. Ayo nak bangun sahur. Anaknya kan bangun. Saya deradapan, pikirannya gurung jangkep. Ya. Kadang-kala ya anak kecil itu tidur lagi, ditinggal tidur lagi, ngorok lagi. Ah, ya sabarlah. Bangunkan lagi, jangan emosi. Sowen enggak tangi-tangi, grojok banyu saember. Wah, ini enggak sabaran. Namanya juga kan tidak, kebiasaannya tidak seperti itu. Tapi ini untuk pembiasaan. Namanya tadribat. Jadi memberikan suatu latihan gitu loh. Dan tarbiyah gitu. Gitu. Kalau bangun ya diajari, ayo baca doanya gimana di sekolah, ayo diamalkan. Kadang-kadang keliru,
Bismika Allahumma amutu. Loh, itu katanya tidur, bukan bangun tidur, gitu kan. Nah, bukan itu nak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, itu. Kemudian diperhatikan lagi nih anak-anaknya kan. Ini jadi ngajari sekaligus praktek. Itu sangat berkesan di benak mereka. Mungkin sampai tua masih ingat, iya aku biyen kalau Ramadan dibangunkan bapak, ayah, dikongkon maca doane, oh itu terkesan sampai sudah dewasa dia. Ya. Atau mungkin istrinya susah-susah tidur, susah bangun juga ya dibangunkan gitu. Kadangkala begitu. Terus apa perlu diajari istrinya? Ya enggak apa-apa toh. Oh, kadangkala begitu. Ayo baca doanya Mi, gitu. Dibaca doanya. Kan gitu. Kemudian diperhatikan lagi ketika menuju kamar mandi, toilet. Nah, ayo jangan lupa ya, jangan langsung masuk lah. Baca dulu doanya gimana. Nah, ini kan mengajarkan sunnah Nabi sekaligus praktek di bulan Ramadan ini. Baca doanya gimana? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Terus kaki yang mana dulu? Yang kiri. Yang kiri. Masuk kaki kiri. Loh, ini loh, pengajaran ini. Kan gitu. Dan dikasih tahu kalau bangun tidur itu masuk ke kamar mandi, ngambil air di jeding atau di bak air, jangan langsung tangannya dicelupkan ke air, itu makruh. Ya, karena apa? Di malam hari dia tidak tahu tangannya ini menginap di mana. Li'annahu la yadri aina batat yaduhu. Maka hendaknya dicuci dulu yang tangan kanan 3 kali, yang kiri 3 kali, baru boleh mengambil air sampai tangannya masuk ke baknya air gitu. Diajari, ini sunnah Nabi, berpahala. Dan juga apa? Ini adalah hidup sehat namanya, hidup bersih gitu. Sehingga nanti menjadi kebiasaan. Ya. Kemudian juga begitu. Kalau di kamar mandi terlalu lama ya diingat, jangan lama-lama di kamar mandi. Nah, itu. Ini ngantri ini, adekmu ini, lah kan gitu. Adik keluar, ajari lagi, baca doanya apa? Ghufranak. Mendahulukan kanan apa? Kaki kanan. Jadi ini dari sini ya, di bulan Ramadan ini bisa kita terapkan ini kita. Ya. Nah, kemudian setelah itu bersiap-siap untuk makan sahur. Nah, kalau bisa makan sahurnya bersama-sama, berjamaah. Nah, disinilah kita saatnya untuk mengajari bagaimana adab-adab Islami dalam makan dan minum. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tiba-tiba anak itu mengambil ikan yang jauh di sana. Oh, ini tidak boleh. Kamu ngambil yang dekat. Kecuali kalau ikannya beda. Kalau sama, yang dekat. Itu perintah Nabi. Ya, kan gitu. Ngambil nasi jangan banyak-banyak, khawatir nanti gak habis dibuang, mubadir. Ngambil sedikit, kalau kurang nanti ambil lagi. Nah, diajari begitu. Oh, anak itu jadi ngerti. Jangan tabdir. Ya. Kemudian apa? Sebelum makan itu baca apa? Bismillah, jangan lupa. Ya, nanti kalau kamu nggak baca bismillah, makananmu dimakan setan. Nah, gitu aja singkat ya. Makan juga begitu, tangan kiri, jangan tangan kiri, tangan kanan. Itu tangannya setan. Sebab setan itu kalau makan, minum pakai tangan kiri. Kita harus menyelisih setan. Nah, diajari di situ. Iya. Dan kemudian dijelaskan keutamaan sahur. Ini sahur ini sunnah yang sangat dianjurkan. Allah memberikan keberkahan bagi orang yang sahur. Iya. Kemudian dijelaskan bahwa akhir dari waktu sahur itu bukan imsak-imsak. Ya, tetapi apa? Datang waktu subuh. Ditengarai dengan berkumandangnya adzan subuh. Bahkan ada rukhsah, ada dispensasi, ada keringanan bagi orang yang makan sahur atau minum
Sementara dia mendengar adzan subuh dikumandangkan, tapi makanannya masih ada di tangannya belum habis. Nabi mengatakan, habiskan, tidak apa-apa. Ya. Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u 'ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Apabila salah seorang di antara kalian mendengar dikumandangkan adzan subuh sementara wadah makanan, piring, gelas ada di tangannya, jangan dia meletakkannya sampai dia menyelesaikan hajatnya. Boleh. Ya, ini ada rukhsah keringanan. Tidak sedikit kaum muslimin memahami bahwa imsak itulah akhir waktu sahur. Padahal itu tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, sehingga kalau ada orang misalnya baru bangun ketika mendengar imsak, dia mengatakan, wah sudah ketinggalan saya sahur. Nah, akhirnya dia tidak sahur, keliru. Silakan sahur, belum habis waktunya. Nah, setelah itu singkatnya berangkat ke masjid, sholat berjamaah. Terutama anak laki-laki, ajak bareng-bareng ke masjid. Lah inilah. Seorang ayah jangan langsung berangkat dulu ke masjid sebelum anaknya siap untuk bersama-sama berangkat. Ditunggu dulu biar dia berwudu, biar dia pakai sarungnya. Mungkin pakai sarungnya keliru-keliru. Itu kan perlu latihan tuh bikin pakai sarung. Saya itu terus terang ya, pakai sarung obrot-obrot itu sejak kecil sampai mondok di Al-Furqon. Bayangkan, obrot-obrot. Sarung diuntel-untel, jadi ini melembung di sini. Baru ada teman saya, orang Temanggung, negor. Awakmu kok sarungan kok koyok ngono sih? Elek aja ini. Loh, iya. Loh, dia apa caranya? Gini loh, diajari. Sampai sekarang saya jadi, ya ini selalu ingat teman saya ini dia. Pakai sarung yang rapih gitu loh. Gitu. Ini kan perlu ilmunya, keterampilan. Lah anak kita perlu diajari. Gimana gaya sarung itu? Kalau sarungan, ya. Nah gitu. Nggak pakai kopiah, diusahakan pakai kopiah. Memang bukan syarat, bukan rukun, bukan kewajiban, tapi sunnah. Karena itu bagian dari apa? Kelengkapan perhiasan yang Allah perintahkan kalau kita masuk masjid untuk sholat. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nah ini pasti akan berkesan di hati anak kita itu. Nah, gitu. Ya. Yeah. Nah, kemudian bareng-bareng berangkat ke masjid. Kita ajari masuk masjid, kaki kanan dulu baca doa. Bismillah Allahumma ftahli abwaba rahmatik atau Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kemudian kalau belum diikomahi ya sholat sunnah dulu. Sholat tahiyatul masjid. Ya. Apalagi kalau dekat dengan kita masjid yang memang pelaksanaannya sesuai tuntunan Nabi SAW. Masya Allah, itu sebuah kenikmatan. Karena sekaligus nanti juga mengajari keluarga kita memang untuk melaksanakan sesuai sunnah Nabi. Oh, itu. Ya seperti ini kita punya masjid di sini. Disyukuri ini, Masya Allah ini. Nikmat yang sangat besar. Itu. Ya, bisa melaksanakan cara-cara ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tertib. Kalau tahiyatul masjid juga tenang, nggak rame, nggak bising, kayak gitu. Nikmat itu. Ya. Ada kesempatan untuk sholat sunnah, loh, nikmat itu. Masya Allah. Iya. Kemudian doronglah keluarga untuk memperbanyak baca dan mempelajari Al-Quran. Sesekali berkumpul bersama keluarga untuk semaan bacaan Al-Quran. Karena di bulan Ramadan ini kan kita dianjurkan untuk akrab dengan Al-Quran, membacanya. Yaitu kalau bisa di tengah keluarga kita nggak sendirian aja. Istrinya, anaknya. Mungkin istrinya coba baca. Nah, kita perhatikan. Mungkin ada yang salah-salah, kita betulkan. Nah ini pasti istrinya seneng tuh, Masya Allah. Tapi ojo jangan kasar kalau nunggu. Wes tuwe. Wah ini bahasanya gak enak.
Urung iso moco lah, ini kapok istrinya, wes gak baca Quran kalau sampean wes sendiri aja gitu, mangkel. Ya, ya, ya yang lembut, ya langsung aja ditegur, lafadznya disampaikan, nggak itu gitu, kurang panjangnya, kan gitu. Oh tasdidnya kurang, nah itulah, nggak usah ditambahi yang begitu-gitu, gitu, yang nggak enaknya. Nah. Kemudian mengingatkan dan menasehati keluarga ketika melakukan kemungkaran, apalagi yang akan bisa merusak nilai pahala puasa. Anaknya bohong, dusta, kasih tahu. Nah ya, itu bisa merusak pahala puasa, akhlak tercela. Atau mungkin anaknya kok sukanya ya nongkrong di depan televisi aja, poso-poso itu, puasa-puasa. Ingatkan, sampaikan, ya, jangan banyak nonton TV. Ini Ramadan, ini harus banyak ibadah. Kamu harus banyak baca Al-Quran, harus matikan TV-nya. Remote-nya singitno. Engkau dimatikan remote-nya di situ, kita pergi, bapak gak ono setel mana? Ya itu, anak sekarang kan sering begitu, gitu. Ya, jadi ada caranya gitu kan, ambil remote-nya, udah sembunyikan. Nah, kalau nggak ada remote-nya ya susah, pencet-pencet yang lain nggak nyambung guys. Ya, apalagi sekarang anak-anak kita ini rata-rata yang sudah agak besar punya HP, wah itu sudah bisa merusak. Ramadan HP-an, pas liburan nggak sekolah HP-an, game-giman. Nah, harusnya dialihkan, bukan akrab dengan HP, dengan Al-Quran. Kamu baca Quran semampumu, kalau udah capek berhenti, tutup, nanti lanjutkan lagi gitu. Arahkan seperti itu, tegurlah, ditegur ya. Demikian juga kalau misalnya istrinya kok nonggo terus ngerumpi ya. Atau datang kerabatnya ke rumahnya, ternyata kok lama di rumah kita bertamu, terus apa isinya? Didengerin, wah ini temanya kok tema ghibah ini, bukan tema Ramadan. Gitu? Ya masuk aja ke situ. Ojo diterusno lagi puasa ya, jangan ghibah, dosa besar. Yang lain aja. Nah gitu aja nggak apa-apa, atau ditegur. Iya, ya semacam itu. Atau istrinya keluar membuka aurat, nggak kaos kakian. Itu biasanya yang sering begitu ibu-ibu. Aku tuku sayur ke susu. Loh, walaupun ke susu ya, keluar rumah kan harus menutup aurat. Jemur baju di teras rumahnya, pelencing. Istri kita misalnya nggak pakai kaos kaki. Iya. Pakai daster ini tangannya ketok. Loh ya, tegur, itu tanggung jawab kita. Kalau enggak dayus nanti. Lah itu ingat apa? Dayus. Tegur. Gitu. Walau misalnya ngeyel, marahi nggak apa-apa, itu bermanfaat marahnya itu. Gitu. Marah sayang namanya itu. Itu. Namanya wanita kan memang ya itu kadang-kala begitu ya. Nah, kita harus sabar. Iya. Atau misalnya keluarganya itu terlalu berlebihan tidurnya, tidur aja. Ya kita kasih nasihat. Ya, tidurnya itu jangan terlalu banyak, karena nanti kan kita jadi sedikit pahalanya. Ya. Lebih baik kita tidur itu tidak terlalu lama tapi berkualitas. Itu yang terpenting. Itu sudah dijelaskan oleh para ahli kesehatan. Misalnya apa? Siang hari qailula. Itu. Jadi tidur 1 jam sebelum duhur atau setelahnya. Itu bermanfaat. Kemudian kalau malam hari jangan terlalu malam memulai tidurnya. Ngobrol-ngobrol tidur jam 11. Ya sahurnya karipan. Mesti saja karipan, kesiangan, ngantuk. Tapi Pak aku mau baca Quran Pak. Baca Quran itu harus diatur dengan baik.
Ya, paling dah setengah 10 sudah tidur, atau jam 9 ya, tidur lah. Kalau mau baca Quran nanti bisa, mungkin setelah sahur, mungkin setelah sholat subuh, atau di pagi hari waktu duha, atau mungkin setelah sholat duhur dan yang lainnya. Iya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Berbuka puasa. Ah, ini sudah sebentar lagi mau berbuka puasa. Iya. Terkadang kita kan berbuka puasa di rumah. Kalau istri saya itu tahu saya itu berbuka itu jarang di rumah. Karena apa? Ya itu di jadwal ngisi-ngisi tarawih sudah berangkat. Iya. Nah ini kalau pas kosong ya inilah seneng itu istri. Oh, nanti buka di rumah toh ya masak nopo, gitu nawari gitu. Iya. Nah, ada acara berbuka bersama dengan keluarga. Nanti di situ kan kita mengajarkan sunnah-sunnah Nabi. Kalau hidangannya ada kurma, dahulukan makan kurma. Kalau nggak ada kurma, air mineral, air jernih itu, air putih itu. Iya. Kemudian jangan lupa sebelum makan kurma baca bismillah. Kesusu, Pak, kan kita harus menyegerakan buko. Makanya saya langsung makan. Iya menyegerakan, tapi tetap baca bismillah. Menyegerakan kata bismillah. Iya. Lalu kemudian baca doanya dalam hadis yang sahih, dahabat doma'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insya Allah. Ini doa yang ya sahih lah ya. Atau setidaknya berdasarkan hadis yang hasan. Setelahnya itu kemudian datang waktu sholat isya, kita ajak keluarga ke masjid, sekaligus taraweh bersama-sama, nanti pulang juga bersama-sama. Lah ini loh, paling tidak selama Ramadan 1 bulan ini, ya, kita mengajari, menggembleng keluarga untuk dekat kepada sunnah-sunnah Nabi, akhlak-akhlak yang mulia, maka semoga nanti juga memberikan efek, memberikan pengaruh sehingga dapat dipraktekkan, dilaksanakan di 11 bulan setelahnya. Hingga ketemu lagi Ramadan tahun depan insya Allah. Nah, inilah Ramadan bersama keluarga. Gunakan momen yang baik ini untuk kita bagaimana dekat dengan keluarga kita, ya, dengan kita mengajarkan dan mendidik mereka melaksanakan nilai-nilai Islami. Demikian, sudah mendekati waktu kita berbuka. Semoga bermanfaat ya. Dan ya itu tadi, kalau berbuka kita amalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.